Batistuta, il gran tiro del gol! Roma 3, Gabriele Mar, Verona 1. Roar of thunder. Dua isu yang ramai dibicarakan. Kemungkinan Pisili bergabung ke Arsenal setelah ada dukungan Calafiori dan juga kembalinya Babang Salah ke Roma. Bagi Mimin hanyalah sekedar omon-omon belaka. Pisili mewakili tradisi dari para pemuda Roma yang menginginkan bermain untuk satu klub saja, sesuatu yang hilang sejak era Totti dan De Rossi. Memakai seragam Roma adalah sebuah kehormatan. Salah adalah seorang profesional, kita tahu itu dari dulu. Dia akan pergi ke tempat di mana dia mendapatkan tawaran terbaik termasuk dari sisi finansial. Sesuatu yang tentunya sulit diberikan oleh Roma. Isu Kone dan Dika lebih masuk akal sebenarnya. Pellegrini dan Dybala mungkin akan bertahan di akhir musim, semua bergantung pada seberapa cinta mereka pada klub bisa mengurangi angka-angka. Cinta Pele tidak perlu diragukan, tapi uang selalu bicara paling akhir. Dybala yang terpukau oleh Romanisti dan selalu mengatakan kebetahannya apakah bisa menerima separuh pemotongan gaji. Celik lebih rumit, dia betah namun dia profesional, siapa yang bisa memberinya 4 juta euro di situ dia akan bermain. Jika tidak maka dia akan bermain di Roma musim depan. El Shaarawy, sepertinya kita akan mengucapkan selamat tinggal, performanya mengenaskan bahkan dibanding musim lalu. Kecuali dia mengajukan tawaran gaji yang tak masuk akal. Kabar terbaru datang dari salah satu jurnalis senior Italia yang menyoroti strategi transfer AS Roma terkait masa depan gelandang muda mereka, Manu Kone. Menurut laporan tersebut, Roma saat ini lebih terbuka melepas Kone ke klub luar Italia yang berani datang dengan tawaran serius dan sesuai valuasi klub. Manajemen Bielorussi disebut tidak ingin mengulang pola negosiasi, setengah hati, yang kerap datang dari rival domestik. Sinyal ini sekaligus menjadi sindiran halus kepada klub seperti Inter Milan, yang dikabarkan memang tertarik pada Kone. Namun, pendekatan Nerazzurri dinilai belum memenuhi ekspektasi Roma, terutama dari sisi finansial. Masalah klasik, kualitas tinggi, tapi budget minim. Sumber tersebut menegaskan bahwa klub-klub Italia sering kali datang dengan kebutuhan pemain yang jelas dan spesifik, tetapi tidak diimbangi dengan kekuatan finansial yang memadai. Dalam kasus ini, Inter disebut menginginkan pemain dengan profil seperti Kone, namun tanpa menawarkan angka yang benar-benar menggoda. Roma ubah pendekatan. Manajemen Roma kini tampak lebih tegas. Tidak ingin melepas pemain penting ke rival langsung tanpa keuntungan maksimal. Lebih memilih pasar luar negeri yang dinilai lebih realistis secara ekonomi. Fokus pada keseimbangan proyek olahraga dan stabilitas finansial. Langkah ini juga mencerminkan perubahan cara pandang Roma dalam beberapa bursa terakhir, lebih selektif, lebih strategis, dan tidak mudah goyah oleh tekanan dari klub domestik. Pesan tersirat untuk klub Italia jika ingin mendapatkan pemain berkualitas dari Roma, satu hal yang jelas. Datang dengan uang, bukan sekadar kebutuhan. Roma mengirim Zaragoza kembali ke Bayer dan membayar penaltinya. Seperti yang dilaporkan Il Messaggero, Brian Zaragoza bersama Giallorossi praktis telah berakhir. Gasperini telah berulang kali meminta pemain sayap kiri dalam 7 bulan, dan ketika Zaragoza datang, persetujuannya lebih didasarkan pada kurangnya alternatif daripada keyakinan yang sebenarnya. Roma telah menghabiskan 3 juta euro untuk peminjaman tersebut, yang dapat ditambah lagi dengan 2 juta euro jika ia mencetak 5 gol, target yang saat ini tampak seperti fiksi ilmiah. Kewajiban pembelian sebesar 13,5 juta euro akan dipicu jika pemain tersebut lolos ke Liga Champions atau Liga Eropa dan mencapai 50% penampilan, masing-masing berlangsung minimal 45 menit, kondisi yang hampir mustahil untuk dipenuhi. Pada tanggal 30 Juni Zaragoza akan kembali ke Bayern Munich, tetapi Roma harus membayar tambahan 500.000 euro sebagai penalti karena gagal membelinya.
Pertumbuhan Wesley tak terbendung. Setelah tiba di Roma musim panas lalu, bek sayap asal Brasil ini dengan cepat menjadi pemain kunci yang tak tergantikan dalam tim Gianpiero Gasperini, memberikan keseimbangan dan kekuatan di sisi lapangan. Penampilannya di Liga juga meyakinkan pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, untuk memfokuskan perhatian sepenuhnya pada pemain nomor 43 Giallorossi untuk pertandingan persahabatan melawan Prancis di Boston besok. Dalam konferensi pers pra-pertandingan, Ancelotti menjawab beberapa pertanyaan tentang susunan pemain yang akan turun ke lapangan di Amerika Serikat, dan mengkonfirmasi kehadiran Giallorossi dalam 11 pemain inti. Komentar Ancelotti, seperti yang dilaporkan oleh ESPN, berbunyi, pada dasarnya, Anda ingin tahu siapa yang akan bermain besok. Tertawa, sejujurnya, saya ragu tentang lini pertahanan. Leo Pereira, Wesley, dan Douglas Santos akan bermain. Menurut edisi Roma dari Corriere della Sera, Napoli telah menambahkan nama Lorenzo Pellegrini ke dalam daftar pemain yang berpotensi mereka rekrut untuk musim depan. Alasan ketertarikan ini terkait erat dengan situasi kontrak sang gelandang dengan Roma, yang akan berakhir pada akhir musim. Giallorossi belum memulai negosiasi apapun untuk memperpanjang kontrak Pellegrini, dan belum ada kontak resmi antara pemain tersebut dan manajemen klub mengenai perpanjangan kontrak. Kecuali terjadi perubahan signifikan, pemain tersebut akan meninggalkan klub pada akhir musim, sehingga membuka kemungkinan transfer gratis ketika kontraknya dengan Roma berakhir. Napoli, yang mencari tambahan pemain berkualitas di lini tengah, dilaporkan sedang memantau situasi kontrak Pellegrini dengan mempertimbangkan peluang transfer ini. Kedatangan gelandang Italia tersebut berpotensi menjadi sebuah keberhasilan besar dalam hal pengalaman, visi, dan kepemimpinan, kualitas yang telah diasah Pellegrini berkat perannya sebagai kapten di Roma. Masa depan Paulo Dybala terus menjadi topik hangat di dalam negeri, terutama menjelang musim panas, ketika kontraknya dengan Giallorossi berakhir. Menurut laporan surat kabar Turki Sabahspor, Fenerbahce telah menghubungi agen striker Argentina tersebut untuk menjajaki kemungkinan transfer gratis. Berita tersebut, yang diulangi oleh media Turki, muncul di tengah meningkatnya spekulasi bahwa Dybala tidak akan memperbarui kontraknya dengan Giallorossi. Negosiasi untuk perpanjangan kontrak telah ditangguhkan beberapa bulan lalu, dan Roma saat ini tidak melakukan langkah apapun. Fenerbahce, salah satu klub paling ambisius di Super League, tampaknya serius untuk mengamankan nama besar dengan pengalaman internasional yang luas. Selain klub Turki tersebut, Boca Juniors juga tertarik pada striker itu. Paredes berupaya membawanya ke Xeneize, sementara istrinya, Oriana, tidak pernah menyembunyikan keinginannya untuk kembali ke Argentina. Opsi pemain Turki mulai terbentuk sementara pemain Argentina sedang mengalami masalah fisik. Saat ini Dybala sedang absen karena cedera meniskus, dan La Joya harus menjalani operasi. Ia diperkirakan akan kembali pada pertengahan April, yang kemungkinan akan menjadi pertandingan terakhirnya untuk Giallorossi.